Selamat pagi pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, guna memperkuat kemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur, tim kampanye daerah atau TKD Koalisi Indonesia Maju Kota Surabaya berkonsolidasi dengan pimpinan partai pendukung. TKD Surabaya menekankan agar semua para caleg dari Koalisi Indonesia Maju juga fokus untuk memenangkan Prabowo Gibran di Kota Pahlawan dalam sekali putaran. Konsolidasi dipimpin Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso. Konsolidasi dihadiri semua partai Koalisi Indonesia Maju yakni Golkar, PSI, PAN, Partai Gelora, Partai Demokrat, P3, dan Partai Prima. Di hadapan pimpinan partai, Ketua DPC Gerindra Surabaya menekankan agar semua para caleg yang berkontestasi di dalam Pileg Kota Surabaya juga fokus memenangkan Prabowo Gibran di Kota Pahlawan dalam sekali putaran. Cahyo juga menekankan pentingnya menjaga semangat tim untuk memastikan kemenangan Prabowo Gibran di wilayah Arek. Menurut data dari Lembaga Survei Indonesia, pasangan Prabowo Gibran berhasil meraih dukungan sebesar 43,6% di wilayah tersebut yang mencakup sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur. Meskipun Surabaya didominasi oleh PDIP, Cahyo tetap optimis Prabowo Gibran bisa meraih dukungan signifikan. Di sini kami ingin menyamakan persepsi, menyamakan gerbong semangat bagaimana saat ini alhamdulillah Prabowo Gibran berdasarkan survei yang kredibel kita sudah unggul tinggi di Jawa Timur khususnya di wilayah Arek, ini bisa ditingkatkan kembali. Dalam konsolidasi ini juga dipaparkan data survei Pilpres yang menempatkan Prabowo Gibran diprediksi meraih suara 38,06%, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 36,44%, disusul Anies Mohaimin dengan perolehan 24,18%. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud terus melakukan konsolidasi ke berbagai tim dan relawan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Kali ini TPD menggandeng relawan Bolo Ganjar Milenial untuk konsolidasi dan simulasi pencoblosan di posko gotong royong Jalan Bulak Banteng Kidul, Surabaya. Kalau anaknya presiden harus jadi presiden. Pasca debat, TPD Jawa Timur bersama relawan Bolo Ganjar Milenial konsolidasi dengan para relawan dan tokoh Madura di posko gotong royong Jalan Bulak Banteng Kidul, Surabaya. Selain konsolidasi, TPD Ganjar Mahfud juga menggelar simulasi pencoblosan surat suara Pilpres. Ketua TPD Jawa Timur Agus Sutiadi mengatakan simulasi ini penting dilakukan agar masyarakat tahu siapa yang akan dicoblosnya berikut program dan visi misinya. Karena Ganjar dan Mahfud ini adalah pemimpin yang lengkap, sangat jauh di atas dari calon-calon yang lain. Jadi saya selaku Ketua TPD Jawa Timur sudah melaksanakan konsolidasi dengan beberapa kegiatan di mana kita perkuat di daerah Tapal Kuda, kemudian Banyuwangi dan Utara. Kemudian saat ini besok tanggal 13 kita akan acarakan besar di Surabaya. Kita datangkan Pak Ganjar, kita datangkan Pak Mahfud untuk bersama-sama para pensiunan, bersama-sama dengan para warga untuk saling berkomunikasi mendoakan untuk Indonesia yang lebih baik. Ketua Bolo Ganjar Milenial Muhammad Galang Mohtar mengatakan pihaknya akan terus mensimulasikan pencoblosan kepada masyarakat serta mengkampanyekan Ganjar Mahfud. Di 14 Februari, di mana kita gelarkan banner berukuran besar yang ada gambar Bapak Ganjar, Bapak Mahfud di kertas abu-abu. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua tolong coblos nomor 3. Karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara. TPD Jatim optimis suara Ganjar Mahfud akan unggul di Jawa Timur, terutama di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, calon Presiden Anies Rashid Baswedan menemui ratusan petani dan memaparkan program kota agropolitian di Bulo Talang Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Capres nomor urut 1 tersebut menyebut Gorontalo menjadi salah satu dari 40 kota yang akan ditingkatkan di Indonesia yang termasuk dalam program kerjanya jika terpilih menjadi presiden. Kedua adalah industri meningkatkan nilai tambah, itu cocok bukan? Calon Presiden Anies Baswedan menemui ratusan petani dan masyarakat untuk memaparkan program kota agropolitan di Bulo Talangi Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Senin 8 Januari. Menurut Capres nomor urut 1 itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ingin membangun Gorontalo menjadi salah satu dari 40 kota yang akan di-upgrade atau ditingkatkan menjadi kota agropolitan. Menurut Anies, Provinsi Gorontalo memiliki potensi pertanian yang besar dan dapat menjadi tempat percontohan pertanian. Hal ini karena jagung, kakao, dan jenis tanaman pertanian lainnya dapat tumbuh dengan baik. Anies mengatakan, Gorontalo memiliki tanah yang subur dan ekosistem yang sehat untuk menanam komoditas pertanian lainnya. Itulah sebabnya kami datang ke sini ingin membangun Gorontalo menjadi satu dari 40 kota yang di-upgrade. Kami membayangkan Gorontalo menjadi kota agropolitan, di mana kota ini menjadi kota jasa yang memfasilitasi kebutuhan pertanian, kebutuhan kegiatan-kegiatan pengolahan pangan. Yang kedua, kota di mana industri pengolahan hasil pertanian itu dikembangkan. Selain berdialog dengan petani, Anies Baswedan melakukan ziarah ke makam dan melihat rumah peninggalan pahlawan nasional Nani Wartabone di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab dipanggil dengan AHY melakukan kampanye ke Kabupaten Tegal. Di depan ribuan kader dan calon anggota legislatif, AHY berharap bisa mengulang kejayaan Partai Demokrat dengan masuk parlemen di semua level, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota. Kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Kabupaten Tegal Senin malam disambut antusias ribuan kader dan para calon anggota legislatif. Dalam kampanyenya, AHY menjelaskan apa yang menjadi visi dan misi Partai Demokrat. Menurutnya, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi yang utama. AHY menargetkan secara nasional bisa menambah jumlah kursi di DPR RI dari semula 54 kursi di pemilu 2019 menjadi minimal 70 kursi di pemilu 2024 atau naik 12% dibanding pemilu 2019 lalu. Tak hanya target nasional, AHY juga optimis bisa meraih banyak dukungan masyarakat di tingkat provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Kesempatan yang sangat baik bisa menjelaskan apa yang menjadi visi, misi, dan program-program yang akan diperjuangkan oleh Partai Demokrat pada pemilu 2024 nanti. Terutama bagaimana kita ingin fokus meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan penghasilan rakyat termasuk juga daya beli yang memadai untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Di akhir acara, ratusan kader berebut selfie dengan putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, penjualan pedagang ayam potong di kota Surabaya, Jawa Timur merosot hingga 30% pada libur tahun baru lalu hingga awal tahun saat ini. Libur tahun baru serta awal tahun 2024 kali ini diakui pedagang pasar Wonokromo, Surabaya tak seramai pada tahun sebelumnya. Bahkan omset penjualannya pun merosot hingga 30% dibandingkan momen tahun baru dan awal tahun lalu.
Penurunan jumlah pembeli di pasar secara drastis diduga lantaran musim libur tahun baru yang panjang. Bahkan harga ayam potong sebelum tahun baru hingga saat ini cenderung stabil serta sempat mengalami penurunan Rp500 dari Rp33.000 per kilogramnya menjadi Rp32.500 per kilogramnya. Namun penurunan harga tersebut belum mampu membuat kenaikan jumlah pembeli ayam potong di pasar. Setelah Natal. Setelah Natal? Ya, setelah Natal, sebelum tahun baru. Jadi tahun baru itu harga sudah rendah, Bu ya? Turun, ya, sudah murah. Oh gitu. Alhamdulillah. Kenapa, Bu? Oh, sekarang justru tahun baru murah, Bu? Ada yang mudik malah. Oh gitu. Stabilnya harga ayam potong di awal tahun ini diharapkan akan terus mendongkrak penjualan ayam potong di pasar. Terlebih saat ini, selain harga stabil, ketersediaan ayam potong di pasaran juga mencukupi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan?
Di Kava Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kava Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kava Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kava Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebuah kelompok wanita usaha di Sleman yang bergerak dalam bidang produksi tenun mencoba untuk mengkreasikan stagen menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kreasi tersebut antara lain gelang, dompet, bahkan baju pesta. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Membaca tren masyarakat dewasa ini yang memiliki sebuah rasa dan sensasi dari sebuah produk, sebuah kelompok wanita usaha sejati desa dari Desa Sumber Rahayu, Sleman, mencoba membaca peluang ini. Berbagai produk kain tenun berbahan baku stagen coba dikreasikan dan ditawarkan kepada pasar fashion. Bahkan event pameran digunakan kelompok wanita usaha sejati desa diikuti agar produk mereka dikenal berbagai pihak. Bukan hanya di lingkup Yogyakarta saja, namun hingga berbagai daerah di Indonesia. Produk turunan dari usaha pembuatan kain tenun dilempar ke pasar, mulai gelang untuk para remaja, dompet, tas, topi, hingga baju pesta. Kain tenun dengan berbagai ukuran dan corak elegan juga diproduksi. Menurut Asteria Harsiah, selaku koordinasi usaha tenun sejati desa, produk yang dihasilkan selalu menawarkan perpaduan konsep warna yang terkesan elegan dan cenderung kalem. Hal itu tidak lepas karena bahan baku yang digunakan adalah kain stagen. Orang tua kita sekarang jadiin berbagai macam kerajinan. Jadi ciri khasnya itu dari bahan dasarnya itu. Dan ini tidak luntur. Namanya apa Mbak? Per bulan? Stagen motif kayak gini. Jadi ya, dan hasilnya kita bikin dari berbagai macam kerajinan. Asteria berharap para wanita bisa lebih berdaya tanpa kehilangan kodratnya. Banyak usaha kreatif yang bisa dikembangkan tanpa jauh meninggalkan keluarganya. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga, sebanyak 16 ibu-ibu dari wilayah Dukuh, Kelurahan Tridadi, Kapanewon, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti kegiatan pelatihan Ekoprint. Peserta cukup antusias mengikuti pelatihan Ekoprint yang digelar selama 3 hari ini. Hasil karya Ekoprint peserta juga terlihat sangat indah. Teknik batik dengan teknik Ekoprint saat ini semakin mendapatkan tempat di masyarakat. Terbukti sampai saat ini banyak instansi pemerintah yang menggunakan kain Ekoprint menjadi salah satu seragamnya. Selain itu, masyarakat kalangan menengah juga banyak yang sedang menggunakan busana berbahan dasar kain dengan teknik Ekoprint. Selain karena unik dan indah, teknik Ekoprint tidak mungkin bisa sama antara satu dengan lainnya, sehingga lebih bersifat eksklusif. Dengan potensi peminat yang besar di kalangan menengah, maka tidak mengherankan teknik batik ini saat ini banyak dipelajari masyarakat,
Salah satunya yang dilakukan Ibu Sri Haryani yang bersifat mengadakan pelatihan ekoprint untuk ibu-ibu di Dusun Dukuh, Kelurahan Tridadi, Sleman. Menurut Sri Haryani, kegiatan pelatihan ini diharapkan bisa menjadi solusi peningkatan produktivitas ekonomi keluarga. Di sela-sela waktu senggang, ibu-ibu nantinya bisa gunakan untuk membuat batik ekoprint yang sebenarnya gampang membuatnya. Tahu bahwa tidak semua ibu-ibu itu kegiatan rumah tangganya dari pagi sampai malam itu terus menerus, tapi ada waktu-waktu tertentu yang senggang. Nah, kami berharap ibu-ibu ini bisa menggunakan waktu luang, waktu senggangnya itu secara produktif. Sementara itu, menurut pendamping pelatihan Widi Saputri, pelatihan pembuatan batik ekoprint ini sangat simpel. Terbukti peserta pelatihan juga cepat untuk memahami, terlihat dari hasil karya peserta cukup indah. Peserta juga menyampaikan tak ada kendala khusus untuk mempelajari teknik batik ekoprint ini. Ekoprintnya nanti dengan daun-daun yang ada di sekitar kita yang dibikin untuk sebagai istilahnya kayak model ya, yang diaplikasikan ke kayu. Kendalanya kalau ngatur ibu? Kalau kendalanya saya kira tidak terlalu, karena kegiatannya nggak terlalu sulit, artinya mudah dilakukan. Susahnya itu ya cuma nggak ada mas. Sebenarnya sangat simpel ini ya, bisa Bu, ini biasanya menggunakan daun apa saja ya? Yang ada sekeliling kita, daun apa aja bisa mas. Dengan pelatihan ekoprint di kalangan ibu-ibu ini diharapkan akan menjadi solusi konkret bagi produktivitas ekonomi keluarga. Pasca pelatihan ini diharapkan ibu-ibu akan mempunyai kemampuan memproduksi produk yang bernilai ekonomis. Kedepan setelah pelatihan ini akan ditindaklanjuti dengan membuka jalur pemasaran yang lebih luas. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, atraksi Elephant Mud Fun atau EMF yang digelar di Bali Zoo menjadi wahana baru yang banyak diminati wisatawan asing. Pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat dan berinteraksi dengan gajah seperti memandikan gajah dengan lumpur, permainan di sungai, dan mendapatkan edukasi mengenai gajah. Inilah Dusun Bantimurung di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Daerah ini memiliki vegetasi tropis yang subur, sehingga menjadi habitat yang ideal untuk ratusan spesies kupu-kupu. Hal tersebut lantas dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai peluang usaha, yakni dengan menjadikan kupu-kupu sebagai cenderamata. Seperti yang dilakukan oleh Ali Muhtar, yang merupakan perajin cenderamata sekaligus penangkar kupu-kupu. Ia telah memiliki penangkaran kupu-kupu sejak tahun 2002 dan memiliki izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Sulsel. Menurutnya, proses pembuatan cenderamata khas ini melewati beberapa tahapan, mulai tahap pengambilan kupu-kupu di tempat penangkaran, kemudian proses memilah, menggunting, pengeringan, pencetakan, hingga proses penghalusan. Pembuatan sebenarnya awalnya kita ambil dari penangkaran, dari hasil penangkaran itu kami tangkap sebagiannya, kemudian kami tetap membudidayakan. Dari hasil penangkaran itu kami kami awetkan. Setelah kami awetkan, kami buat lagi gantungan, sebagian kita awetkan, sebagian kita buat gantungan kunci. Yang kita awetkan itu kita buat bingkai, setelah dibuat bingkai kita pasarkan di luar atau di dalam taman wisata Bantimurung Sarawang itu tempat wisatanya. Dengan bermodalkan 5 juta rupiah, Ali kini mampu menghasilkan 350 buah cenderamata per harinya dengan omset penjualan mencapai 10 juta rupiah per bulan. Terdapat beberapa jenis cenderamata kupu-kupu yang ia tawarkan, mulai dari gantungan kunci dengan harga Rp7.000 hingga Rp10.000. Ada pula bingkai kupu-kupu yang dijual seharga Rp25.000 hingga yang paling mahal di kisaran Rp3 juta.
Kalau saya beli ini 7,5. Kalau ambil satu paket itu isi 10, 75.000. Mau kita apakan itu, Pak? Biasa kadang dijual dan kadang buat oleh-oleh juga. Oh, oleh-oleh. Iya. Kita kirim kemana, Pak? Biasa kirim keluar dan dijual dan di toko-toko lagi. Selain dipasarkan di Sulawesi Selatan, cenderamata ini juga dipasarkan keluar pulau seperti Jawa, Kalimantan, dan Papua. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.